Kayaknya acara ini datang spesial siang tadi teman-teman semua landing ngantar anak sekolah langsung ke sini buat ketemu teman-teman Banyumas. Tepuk tangan Bapak Ibu dong. Iya. Ya kelihatannya senyum-senyum padahal loh sininya udah pegel-pegel. Koido, thank you banget sudah hadir, dan ini ada beberapa yang kayaknya Koido bikin sharing kepada teman-teman semua. Kan ini backgroundnya cukup menarik. Dulu kepala cabang ini ceritanya keren juga loh. Kepala cabang di Mayapada. Kok akhirnya ke asuransi jiwa ini kenapa? Jadi kita teman-teman boleh sharing ya. Saya itu sebenarnya pembenci asuransi teman-teman. Ya. Jadi tahun 2007 saya mulai karir di perbankan. Saya itu kalau di bank itu sekarang semua jual asuransi teman-teman. Kalau teman-teman tahu kalau punya bank itu semua jual asuransi. Kebetulan saya itu nggak pernah happy jual asuransi. Jadi kalau di kantor dapat target itu saya dengan senang hati tidak jual asuransi. Bahkan saya lebih rela kelahi sama bos saya daripada jual asuransi. Cuma kebetulan saya diberkati dengan angka yang cukup baik. Jadi kalau bosnya mau keluarin itu nggak berani. Gitu. Jadi cukup gede dana kelolaan saya di bank ini kan namanya BPK. Saya itu hampir pegang dana pihak ketiga ya? Ya, BPK. Jadi ada tabungan, deposito, kredit juga kredit? Enggak ya, funding ke dana ya. Nah itu cukup gede, jadi meskipun nggak jual asuransi nggak bisa apa-apa. Nah kenapa kalau saya nggak jual asuransi? Karena saya bilang kesuksesan Edo itu dari nasabah, gitu kan. Kalau nasabah itu uangnya saya rugikan, nasabah nggak mau sama Edo. Kalau nasabah nggak mau sama Edo, itu nggak akan bisa sukses, kan gitu. Jadi karena punya itu saya bilang asuransi ini nipu waktu itu. Bener-bener nggak mau jual asuransi. Ya, sampai pada waktu 2012 itu intinya mama sakit. Ya, kalau saya boleh cerita, saya itu orang sangat pelit teman-teman. Ya, saya kalau pakai sepatu di bank itu selalu bata. Ya, kalau potong rambut itu dipotong rambut Madura yang 3.000. Kalau ngintip 5.000 saya pindah biasa. Ya waktu itu ada segituan ya. Bener-bener hidupnya ini saya dulu ingat gaji saya 2,5 juta waktu itu awal di bank. 1 juta itu wajib tabung, 1,5 juta itu buat hidup. Jadi kalau teman-teman bank itu biasa kalau makan di mall, kalau saya itu kadang-kadang bawa kepes, dibawa makan saku, ya. Karena saya memang hidupnya seperti itu, ya. Saya rajin menabung 1 juta, setelah 10 bulan dari 10 juta itu biaya deposito pertama saya. Karena untuk deposito nggak bisa 1 juta, 10 juta. Rasa bahagianya itu masih sampai sekarang waktu yang biliarnya. Ya, tetapi uang yang saya kumpulkan itu yang saya kira punya saya ternyata tuh punya rumah sakit Elizabeth teman-teman. Jadi 2012 mama sakit, waktu itu saya punya deposito 200 juta. Ya, itu luar biasa. Karyawan bank biasa jarang bisa nabung soalnya. Ya, 200 juta yang saya kira punya saya ternyata punya rumah sakit Elizabeth. Dan bilang, Edu deposito bawa sini. Sudah saya titipin kamu 6 tahun, saatnya pulang. Habis depositonya. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya itu rumah sakit Elizabeth ya. Jadi waktu itu akhirnya saya memutuskan keluar dan cuma berbekal ya cerita apa yang terjadi menimpa saya. Cuma itu sih. Nah, jadi mulai mikir asli nabung, jadi 200 juta dan tahun segitu ya. Tahun segitu luar biasa. Masih kan, sebelum itu tawaran asuransi sering sekali. Wah, kalau tawaran asuransi ini mata saya gini. Ini kepala cabang tawaran asuransi. Jadi akhirnya tidak salah, gitu. Tapi ternyata waktu itu terjadi, saya itu mencari waktu itu benar-benar ya mau pengen jadi agen. Sudah kejadian lama, saya merasa kalau itu udah banyak perjuangan hidup selama ini menurut itu ini nggak fair dan akhirnya membuka hati. Jadi sebenarnya benar nggak orang berubah itu karena dua hal. Kalau nggak hatinya terbuka karena hatinya terluka. Ya. Tapi rumah sakit tersebut masih bagus loh. Bagus ya. Sisi saya 3 juta. Akhirnya 197. Jadi gitu ya. Ya. Tapi akhirnya terbuka hati. Oh, pentingnya punya asuransi kesehatan. Seperti itu. Sejak itu prinsip ekonomi dong. Daripada jadi pengguna, mending pelaku dong. Setuju. Akhirnya belajar asuransi di salah satu perusahaan asuransi swasta. 2012 itu ya. Oke. Dan awalnya mungkin nggak sebenarnya karirnya Koido berbisnis sampai sekarang. Kalau waktu itu awal dari awal dulu. Gini, waktu saya memutuskan di asuransi, memang saya sudah bilang kalau hidup saya itu asuransi.
Saya bilang saya asuransi, kalau teman tanya apa sih asuransi? Jawabannya simpel, dulu sekarang dan selama-lamanya. Wih, semangat aku keren dong. Dulu dan sekarang selama-lamanya. Karena saya tahu bisnis Eko gak cuma insuran doang, dia juga suka bisnis. Punya invest kayaknya, punya duit, ditabung, buka restonya beberapa. Salah satunya resto di Kayu, tempat saya nongkrong juga. Jadi sebenarnya tapi bisnis asuransi sekarang, kemarin, esok, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, luar biasa. Ini enaknya ya kalau di insuran ya, bisa tetap ngurusi keluarga, ya. Anak-anak penting perhatian. Selalu. Punya bisnis yang bisa dimonitor, punya waktu, dan di life insurance juga dirimu ke waktunya nggak ngatur-ngatur amat, sibuk banget ya kan. Ini yang enaknya di situ ya. Oke, lanjut sampai kenapa Pak akhirnya saya ngerti di dua perusahaan ini kok Edo ini omsetnya gede-gede semua. Saya ngerti, saya saksinya. Di perusahaan yang pertama itu saya temenan sama beliau, saya kenal beliau. Kita ketemu sama Mas Ferry di yang pertama. Training bareng, saya ngerti ini orang hebat, ini orang keren, saya tahu, bagus banget. Kalau saya belajar produk itu saya kalau di ada training itu tanyanya kok itu. Oh ini maksudnya apa? Oh dia bisa jawab. Oh produk knowledge udah di luar kepala. Ini basicnya. Di asuransi produk knowledge apa ya? Jelasinnya enak banget. Saya udah gimana deh. Di perusahaan yang kedua ini omsetnya juga nggak kaleng-kaleng, timnya juga nggak kaleng-kaleng, banyak. Pertanyaan saya, kok akhirnya kok yang hijau-hijau gitu? Jadi gini teman-teman, kalau saya kenapa memilih Manulife ya? Ketika saya pindah dari perusahaan yang kedua ke Manulife itu bukan hal mudah ya. Saya melakukan banyak membandingkan. Company kan banyak, kalau saya boleh sedikit kasih informasi, di Indonesia itu ada 54 perusahaan asuransi yang memiliki izin OJK, asuransi resmi ya. Dari 54 macam ini, kenapa saya pilih Manulife ya? Ya kalau saya bilang sangat banyak hal. Yang pertama ya, yang pasti sisi produk teman-teman ya. Saya bilang produk ini tadi sempat diulas sama Pak Suki sama Mas Ferry, di Manulife itu sangat mudah dijual ya. Kalau saya ngomong di perusahaan sebelumnya itu masih mungkin maaf ya, kita sebut namanya unit link. Unit link itu banyak orang kecewa, bukan unit link jelek, tetapi memang unit link itu punya risiko investasi, di mana risiko investasi ini seringkali ketika ada jual itu dia tidak diceritakan. Nah, di produk kalau di Manulife dia punya unit link, tetap punya, karena bagaimanapun semakin lengkap semakin baik kayak gitu. Cuma kalau saya sih berfokus ke produk, tapi kalau produk tradisional, kalau saya sih bilangnya asuransi gratis sebenarnya gitu. Ya kenapa? Karena kalau kita bilang kalau di Manulife ini ya, saya bilang kalau dulu beli asuransi itu kan beli payung sebelum hujan. Kalau sekarang itu cuma sewa payung teman-teman. Teman-teman nyewa payung, kalau terjadi resiko dapat 1 miliar ya. Selama megang payungnya, teman-teman bayar premi kan, titip premi ke saya. 20 tahun tidak terjadi resiko apa-apa, ya payungnya kembaliin, duitnya teman-teman tuh dikembaliin, masih ada tambahannya teman-teman. Jadi kalau saya bilang asuransinya gratis. Kenapa? Ya karena kita cuma sewa payung gitu. Bahkan ada satu produk ketika teman-teman pegang payungnya Manulife itu kasih manfaat asuransi pasti setiap tahun tuh. Dia kasih terus. Jadi kalau saya bilang bank sama bank nilainya nggak kalah. Kalau kita ngomong bunga di bank berapa sih? Itu kita walaupun kita dapat proteksi dari Manulife, uang kita sama di bank itu nilainya tetap dapat hasil yang bahkan lebih tinggi. Karena gini, premi asuransi jangan dibandingin kayak uang yang miliaran, deposito 1 miliar, deposito 100 juta, itu kan bunganya gede. Kita manfaatkan premi tidak sebesar itu. Ya, kalau kita ngomong punya uang 1 juta, mau dideposito aja susah ya. Bisanya masuk rekening kan. Kalau kita uang 1 juta, kalau saya bilang bunga bank itu 0, minus malah. Kenapa? Bunganya 0,5% minus kena administrasi. Jadi daripada uang 1 juta yang katanya nggak berarti di bank, kalau dipindahin ke Manulife, kita dapat proteksi dan dapat nilai bunga itu lebih tinggi. Manfaat asuransinya itu ada. Jadi kalau saya bilang di asuransi itu cuma mindahin, biasa buka rekening BCA, buku tabungan BCA, atau buka tabungan BRI atau Mandiri. Sekarang buka bukunya ke Manulife. Duitnya sama duitnya sama, lebih seperti itu. Mungkin itu sih. Iya. Ini jangan banyak-banyak dulu. Rahasianya jangan banyak dibongkar. Ini kalau bicara tips cara jual, cara ketemu klien, gimana kalau dapat klien yang preminya 100 juta, mungkin dari 50 juta. Kalau tadi dibilang kan makasih setahun 12 juta, 15 juta. Tapi sebenarnya kalau ide ini jualannya itu udah 500.
Kemarin kayaknya di Jakarta ada yang mau 1,5 M ya? Berapa? Banyak, banyak. Banyak banyak. Cerita di aku di daerah sana itu Jakarta itu ketemu orang penting ini mau berapa M dulu? 2 M ya? Ya kalau KPR banyak, ada 4 M ada, 1 M ada yang udah proses. Banyak. Iya. Tapi rahasia tentang bisnisnya kita cerita nanti di Twitter. Kayaknya banyak juga yang mau diceritain tentang bisnis itu. Teman-teman ini kalau ada yang di antara teman-teman tuh boleh dibaca. Itu kalau yang sekarang masih ngalamin stuck dalam hidup, merasa hidup kok gini-gini aja, ya. Atau yang kedua ingin terobosan. Aku pengen sesuatu berubah. Aku pengen hidupku tuh nggak kayak gini. Pengen ini kurang, pengen itu kurang, gitu kan. Atau yang di bawah itu income cuma numpang lewat. Karena banyak teman saya seperti itu teman-teman. Ya, gaji masuk, langsung bayar, habis. Ya, nah banyak orang gini. Seringkali kalau berdoa ya, Tuhan, tolong ya rubah hidup saya lebih baik. Mau sampai kapan saya seperti ini terus? Ya, kadang-kadang kalau teman-teman berharap Tuhan menjawab dengan misalnya contoh tulisan di awan, manulai, itu nggak akan terjadi teman-teman. Atau mungkin teman-teman lagi naik motor, kan ada yang tutup kaca tuh, kan anginnya masuk tuh, terus keluarnya suara manulai, itu nggak akan bisa. Ya, ya Tuhan itu bisikan gitu ya. Tuhan itu menjawab dari atas. Ya mungkin teman-teman belajar di sini. Ya, mungkin teman-teman saya bilang di dunia ini nggak ada yang kebetulan teman-teman. Teman-teman duduk di sini itu bukan kebetulan duduk enggak. Karena saya bilang itu semua ada rencana. Mungkin Tuhan lagi dengerin, oh ini pengen hidupnya berubah, pengen dapat tambahan income, ya. Terus kebetulan diajakin datang ke sini, ya mungkin ini salah satu jawabannya ditunggu lebih seperti itu. Ya, mungkin itu Mas Ari. Oke ya, sama. Ini pasti semua teman-teman punya mimpi katanya ya. Semuanya entah di usia kita berapapun ya, pasti punya impian. Kalau kok ini bersama tim Crown Anugerah Nusantara, impiannya apa kok? Tahun ini dulu deh. Kalau 5 tahun ke depan pasti punya impian gede banget. Kalau ini target ya bukan mimpi. Kalau mimpi ini terlalu jauh menurut saya. Kalau target itu benar-benar sesuatu yang kita kejar ya. Kalau yang target yang saya inginkan tahun ini ya 1.000 orang. Ya, 1.000 manpower dengan 100 bisnis director. Itu yang dikejar di tahun ini. Dan saya yakin pasti bisa. Apalagi saya lihat teman-teman di sini nih, ya kalau sendirian nggak bisa teman-teman. Tapi kalau bareng teman-teman semua, itu sangat mungkin. Oke. 100 bisnis director. Satu bisnis director itu teman-teman, omsetnya minimal 900 juta per tahun atau saya bulatkan dari 1 miliar. Kalau 100 itu anggap saja yang aktif 80% deh. Jadi omsetnya berapa? 80. Tapi sudah di booking setengahnya omsetnya itu sudah di booking mau diperjuangkan sama Kosugi. Jadi masih ada peluang omset 40 miliar. Ini tinggal siapa teman-teman yang ingin ngapain omset. Betul. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang ingin belajar di JAN, mau ngajarin ya? Dengan sepenuh hati, ya. Dengan semua apa yang saya punya, apa yang saya bisa, pasti ya pengen teman sukses. Gitu. Karena di bisnis ini kita nggak pernah sendiri ya. Kalau bisnis ini sendirian, saya sudah berhenti dari dulu teman-teman. Karena saya memulai ini tidak secemerlang itu. Kalau saya boleh sharing dikit awal saya memulai bisnis ini ya. Saya kepala cabang bank, nasabah saya cukup banyak. Ya, ketika saya keluar, itu zaman masih BBM tahun itu. Ya, itu BBM nasabah saya itu pada hilang sendiri-sendiri teman-teman. Kalau sekarang WhatsApp diblokir kan masih ada kontaknya kan. Kalau dulu BBM dihapus, kita tuh namanya hilang. Ya, itu dihapusin. Kalau saya lihat 2 bulan saya jadi agen, saya nggak dapat 1 nasabah pun. Padahal saya kepala cabang bank dengan punya nasabah begitu banyak. Ya, 2 bulan nggak dapat. Orang yang pertama kali tutup polis sama saya itu sopir pribadi saya di bank. Saya kepala cabang, itu punya sopir. Orang ini nyopiri saya kalau menjemput ke kantor, pulang ke kantor. Dia bilang, Pak Edo kamu kok kasihan terus ini tak beli 200.000. 200.000 per bulan. Itu karena kasihan ya? Kasihan. Itu tidak secemerlang. Kalau bisnis itu sendirian, mungkin saya sudah berhenti waktu itu teman-teman. Tapi karena bisnis ini bisnis bersama. Ketika teman-teman join, teman-teman akan dibantu sama yang ngajak teman-teman, ya akan dibantu sama Mas Ferry, dibantu sama saya, dibantu sama semua, bahkan mungkin sama teman yang nggak ada hubungannya loh. Kita saling membantu. Ya, ini seperti itu. Ya, minimal kasih inspirasi, kasih semangat. Ya kadang-kadang mungkin nggak satu tim. Ya tapi dengan kumpul seperti ini, inilah tujuannya manggil teman-teman.
Jadi kita nggak peduli ini tim siapa, kalau kita adalah satu komunitas ya, semua pebisnis muda, mitra bisnis Manulife ya, kekumpul di Manulife Community, semuanya saling support. Next time kalau kita ada conference nasional, kemarin ke Bangkok ya, gimana rasanya? Ya luar biasa, luar biasa. Makanya saya bilang, saya kan asuransi sudah 10 tahun ya. Di awal-awal memang saya susah, saya kira saya itu dari 2012 ya masuk asuransi, saya mulai bisa dapat trip hadiah jalan-jalan itu 2012 teman-teman ya. Dari 2016 sampai sekarang hampir jalan trip itu meleset ya. Dan ketika saya nge-trip dengan peserta 700 orang itu cuma ada di Manulife 700 satu waktu ya. Saya di perusahaan sebelumnya pernah 400 aja bagi 3 kloter. Kenapa? Pesawatnya susah teman-teman. Saya cerita 700 orang Indonesia di hari yang sama pergi ke Bangkok itu 7 pesawat ya. Kita ngomong cari tiketnya aja mudahnya. Terus saya bilang harga tiket kalau teman-teman Pak Kumarwa ke Bangkok mau ke Bangkok tiketnya harganya hampir 5 kali lipat teman-teman. Kenapa? Dihabisin mahal tiketnya gitu ya. Ini baru ngomongin tiket, belum hotelnya di sana ya. Ini hotel pada bingung, ini orang Indonesia semua gitu ya. Hijau semua gitu kan. Tapi benar kata berita-berita di Bangkok juga perusahaan asing pada tanya, ini kenapa banyak hijau-hijau Manulife, keren banget ya. Karena kan gede juga Manulife di Vietnam. Kalau Vietnam sebelumnya ya, Vietnam juga salah satu negara yang komunitas Manulife-nya juga keren. Yang kedua Indonesia juga. Di Asia Tenggara dua besar itu Vietnam sama Indonesia yang produktivitasnya bagus. Bangga ya, sangat bangga ya. Tahun besok lagi mungkin apa pesan mungkin teman-teman yang mungkin pengen berangkat juga. Ya, kalau tahun depan yang minimal 700 kita stay khusus tim kita CAN kita sudah pernah. Boleh teman keren ya, keren. Nah ini salah satu yang mungkin share yang dari Kaido ya, ini karyawan udah ngalami dan Kaido ya seperti ini ya. Dari karyawan yang tukar waktu dengan uang, kerja di sistem, nggak ada masalah. Nggak ada masalah di sini ya. Kalau saya menambil cerita ini ya teman-teman ya, tanpa mendiskreditkan sebuah kerjaan, semua kerja itu bagus ya, nggak ada bilang kerja jelek saya. Cuma satu hal yang saya ingin teman-teman tahu, teman-teman di sini semua kan kalau sekolah itu di SMP 1 kita dapat pelajaran ekonomi ya. Kalau teman-teman tahu di kelas 1 itu saya diajarin yang namanya hukum ekonomi menurut Karl Marx ya. Siapa bisa nyebutin hukum ekonomi menurut Karl Marx? Anda mau coba? ini dapat hadiah nggak nih? Dapat hadiah ya? Kalau mau coba dapat hadiah kita dapat sebenarnya. Ada. Yang saya ada dikasih hadiah. Ada. Hukum ekonomi menurut Karl Marx. Ada nggak? Ada, kita kasih souvenir nanti. Ada. Prinsip ekonomi deh kayak gini. Saya jawab deh. Hukum ekonomi menurut Karl Marx itu simpel. Barang semakin langka, harganya semakin mahal. Itu hukum ekonomi. Ya. Tetapi saya boleh ngomong, mohon maaf, hukum ekonomi itu tidak berlaku untuk usia manusia. Ya, saya bilang, kalau karyawan ya, apapun posisimu, Anda seorang direktur, Anda seorang manajer, Anda seorang satpam, Anda tuh simpel lah butuh waktu sama uang. Ya, cuma bedanya kalau Anda manajer sama yang satu direktur, per detiknya harganya beda. Gitu. Tetapi apapun posisimu, kalau Anda seorang karyawan, Anda simpel putar waktu sama uang. Ya, dan saya mohon maaf, ketika usia 55 tahun, udah nggak ada perusahaan mau beli waktu kita. Ya, padahal kalau dalam ekonomi, barang semakin langka harganya semakin mahal. Harusnya waktu makin mahal kalau usianya makin tua. Umur 80 gajinya gede, kenapa? Sisanya dikit. Kan gitu. Kan makin langka dia. Nah, saya bilang, ya ini harus disadari. Bagaimanapun ketika kita bekerja, kita tuh harus melawan hukum ini. Karena kita punya satu waktu, kita itu sudah nggak punya tenaga untuk cari uang. Kita ngomong usia pensiun ya 20 tahun ke atas, itu kemampuan cari uang kita menurun, tetapi biaya kita makin tinggi teman-teman. Kita harus berobat, kita harus acak medis, banyak hal yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup nyaman. Ya itu kalau saya bilang ya biasanya akan dimakan di sini teman-teman. Iya. Ya, thank you Edo. Tepuk tangan dulu Edo. Kalau ini kan Edonya udah keren banget tadi masalahnya. Kalau masalah wirausaha udah banyak dibahas dari Kosugi. Usaha konvensional sama SJOG. Tadi udah dibayar juga ya. Wirausaha sama di karyawan teman-teman. Saya tanya, siapa yang di sini kerja sendiri? Semua mesti angkat. Tapi tahu nggak teman-teman, kerja sendiri itu masuk waktu sama uang.
Papa saya punya toko cat, buka hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 5. Kalau dia toko catnya nggak buka, kira-kira dia dapat uang nggak? Dia masih tukar waktu sama uang. Orang yang punya bisnis, punya kerja toko, kerja sendiri, wirausaha, itu masih tukar waktu sama uang. Ya, betul. Nah, ini yang kita kejar, teman-teman. Apa itu pemilik bisnis? Ketika kita wirausaha, kita nggak usah ngomong asuransi, apapun pekerjaannya, ketika punya sistem, dia jadi bisnis, teman-teman. Apa itu bisnis? Bisnis itu sesuatu yang nggak pakai waktu kita, nggak pakai tenaga kita, tapi menghasilkan kita uang. Itu bisnis. Ya, saat ini asuransi buat itu masih pekerjaan, teman-teman. Saya terbukti duduk di sini, menceritakan cerita saya sama teman-teman. Tapi saya yakin ini adalah sebuah bisnis. Ketika saya tidur di rumah, suatu saat mungkin bapaknya lagi duduk di sini, cerita hal yang sama, kan gitu. Ini akan jadi sebuah bisnis. Ya, apapun contoh, papa saya punya toko cat, kasih waktu sama uang. Ketika dia cari kasir, ketika dia cari sales, ketika dia cari tukang tagih, ketika dia cari tukang kirim, dan dia udah tidak bekerja lagi, sistemnya jalan, aman ya. Jangan semua pegawai tapi nggak aman, susah habis semua nanti. Ya, dan sistem ini yang paling berharga. Ya, boleh next lagi. Nah ini kalau ini cita-cita. Ya, kalau ini cita-cita teman-teman, sudah jadi pemilik bisnis, uangnya udah banyak, kami investor teman-teman. Ya, investor itu cuma ngomong aku punya apa, uangku berapa, dapatnya apa aja. Ya, cuma tukar aja, invest, aku bisa BCA, invest. Ya, seperti itu. Nah ini, jika Anda tidak bisa menemukan cara menghasilkan uang saat Anda sedang tidur, maka Anda akan bekerja sampai mati, teman-teman. Ini kakeknya ya, kakeknya Mas Heri. Itu bilang, kalau teman-teman belum dapat cara ketika tidur dapat uang, percayalah, teman-teman akan sampai mati. Gitu. Kalau belum ada, ini dia tidak menemukan cara itu tetap hidup, ya nyusahin anaknya, percayalah. Di usia itu kita lagi nyusahin anak kita, ada generasi sandwich katanya. Ya kita harap sih keturunan kita nggak ada generasi sandwich kan, gitu. Nah ini dari mulai karyawan, harapannya kita punya kerja sendiri, self employee, kemudian naik ke business owner, akhirnya jadi investor. Ini jalannya teman-teman. Ya. Nah, kenapa networking? Kenapa jaringan? Kenapa kita nggak gaji karyawan itu semua? Kenapa kita mau pakai yang namanya jaringan? Nah, ini, kalau kita sendirian, kita mampu jual 10 barang case ya, omsetnya 12 juta, maka akan keluar omset 120 juta, betul? Kalau kita main yang namanya jaringan, satu orang jualan 12 juta, kita ngajak 10 orang yang 12 juta, itu omsetnya sama. Ya, cuma bedanya di sini, bedanya. Ketika kita sudah amit-amit ada sesuatu nggak bisa kerja, atau mungkin kita memutuskan pensiun ya, kalau kita masih kerja sendiri, dan kita nggak ada cash flow. Tapi kalau kita main jaringan, ya nggak ada kita, omsetnya tetap jalan teman-teman, duitnya tetap ada. Gitu. Kenapa jaringan itu asal-asalnya ini? Tadi saya dapat dari teman saya sih. Kenapa jaringan? Ya karena Indonesia itu memang bangsa yang ya sangat cinta jaringan teman-teman. Bangsa jaringan. Coba saya kontrol tanya ya, Bu, kalau ayam goreng paling enak di Semarang, ayam goreng apa Bu? Oh Jogja, oh ya, saya lupa maaf. Bapak ayam goreng paling enak di Semarang apa? Apa? Sambal mate. Iya. Punya saham di sana Pak? Kemudian. Iya. Punya saham nggak di sana? Ya, ada. Jadi orang Indonesia katanya yang begitu pasti mau jawab. Kenapa? Karena dia suka memberikan rekomendasi. Itu teman saya itu. Saya belajar baru paling berapa menit yang lalu. Iya, saya dapetin gitu. Oh, langsung sini. Tunggu. Berikutnya Tunggu asal berikutnya ya. Iya. Karena bangsa kita tuh suka jaringan. Percayalah. Ya. Boleh di next lagi. Nah, setelah kita setuju ya, kita mau jaringan. Ya. Pertanyaannya, kenapa asuransi? Jaringan banyak loh. Kenapa asuransi? Ya, boleh next lagi. Ini salah satunya teman-teman. Ya, premi asuransi jiwa itu naik terus sampai 2022. Dan ibarat turun sih karena itu sih total pendapatan premi asuransi jiwa. Ya, saya bilang marketnya itu besar teman-teman.
Dan ini pandemi ya, Bro ya? Ya. 2020, 2021. Ya, even ketika kita pandemi itu perbuatannya masih naik teman-teman. Ya, itu. Next lagi. Nah ini, kalau ini survei benar-benar ya, ini survei dari data AJI, orang yang mengetahui literasi keuangan di Indonesia tahun 2019 itu 38%. Literasi keuangan itu tahu, oh uang harus ditabung di bank, kita harus punya dana cadangan. Dia tahu literasi keuangan, ya 38%. Tetapi di tahun 2022 udah meningkat jadi 50%. Jadi orang makin paham sama yang namanya keuangan. Yang di bawah, orang yang mengerti asuransi 2019 15,8%. 2022 membuktikan meningkat sampai 31,72 orang mengetahui asuransi. Ya. Dan kalau kita ngomong berapa sih orang yang punya asuransi di Indonesia, itu masih 13,1% di tahun 2019 dan meningkat 16,6% tahun 2022. Jadi saya bilang marketnya sangat besar. Kalau teman-teman tahu ya, perusahaan asuransi yang di luar itu sangat melihat Indonesia itu pasarnya besar, teman-teman. Ya, kenapa? Karena rakyatnya banyak, sekarang 275 juta gitu. Ya, yang punya asuransi masih 16%. Ya, yang 84% ini kan market. Itu. Dan itu yang kita salah satu kenapa di asuransi. Ya. Jadi penetrasi asuransi 275 juta, yang bertanggung asuransi 80,85 itu karena ada BPJS ya teman-teman, sama ada asuransi dari korporasi. Kalau yang personal sadar beli itu cuma di 25,97 juta atau cuma 7%. Ya, cuma 7% yang punya asuransi pribadi. Ya, Asuransi swasta ya. Betul. Yang dicover sama perusahaan sama atau mungkin instansi kerja. BPJS. Betul. Lebih naik lagi. Di 2023. Nah, kelebihannya juga tahun 2023 tarif premi kita tidak naik, padahal prediksinya tahun 2023 itu mendekati pemilu, betul? Kalau kampanye itu duit tukeran banyak teman-teman, keluar semua tuh duit di market, ya. Jadi kita yakin kalau kita lihat market aktif ya, tahun 2023 itu akan sangat luar biasa, ya, sampai tahun depan 2024 karena tahun pemilu, tahun politik, ya, itu duit yang berputar di market lebih besar. Ya, terus kemudian kesadaran orang akan asuransi makin tinggi dan asuransi kesehatan pribadi dan sakit kritis makin diminati teman-teman. Sama satu lagi, kenapa jaringan yang asuransi itu stoknya tidak terbatas dan ready terus teman-teman. Kalau jaringan produk banyak, kenapa? Susahnya satu, yakin nggak produknya selalu ada. Dua, ketika benar-benar gede dia mampu nggak supply-nya untuk kita. Karena kita bisnis loh, kan gitu. Dan kalau kita ngomong produk itu berganti seiringnya waktu. Sekarang lagi suka yang glowing, ya jaringannya pakai make up, kecantikan gitu. Ntar ganti kesehatan, semua berubah terus. Padahal kita bangun bisnis kan bisa berubah-ubah, gitu. Kalau asuransi beda, cek Manulife berdiri tahun 1885 teman-teman. Itu kepala dikit sama zaman Diponegoro. Perangkat BRI itu 1825 sampai 1830 perangkat BRI. Ya, kepala dikit Manulife udah ada. Ya, kalau sama era Kartini baru lahir 1879. Era Kartini lahir teman-teman. Ya, di sana udah ada Manulife sampai sekarang masih sama. Jualnya asuransi dia tidak berubah, ganti klinik kecantikan, nggak pernah berubah. Dia steady. Ya, itu kenapa kita harus asuransi. Ya. Ini, kalau teman-teman gini, kenapa slide ini ada di ini saat ini teman-teman? Ya, saya itu nggak tahu kenapa banyak orang ketika ngomong dia kerja asuransi itu tidak bisa bangga. Saya boleh ngomong Manulife ini 1887, dia punya Dundas rating 4,25, AM Financial Strength rating A+, ya, beroperasi 1985, kantor penagih, habis ini pakai dasar. Terus ini kan dari asetnya teman-teman. Ya, Manulife bayar claim ya tahun 2021, yang 2022 belum keluarin audit soalnya, kita pakai data 2021 ya, itu 8,9 triliun setahun. Kalau dihitung sehari 25 miliar teman-teman. Kalau dihitung per jam itu 1 miliar. Bayar claim, dia bayar claim sebesar itu. Ya, akhirnya perusahaan orang sangat gede teman-teman. Jadi kalau kerja di mana harusnya bangga. Karena saya lihat kalau orang kerjanya misalnya di contoh bukan di saya di Mandiri, kerja mana mas? Mandiri, bangga. Ya, jangan kalau kerja mana jadi Manulife, kerja Manulife jangan. Ya, ini kemampuan kita sangat luar biasa. Ya, harusnya kalau kayak kerja mana? Kalau saya gini.
harus bangga teman-teman ya. Boleh di next. Nah ini tadi saya bilang kita akan bisnis ya, karena kita harus punya visi yang sama teman-teman. Saya ngajak teman-teman kumpul di sini bukan untuk jual asuransi, ini penting ya. Saya ngajak teman-teman di sini buat bisnis asuransi. Karena kalau teman-teman masuk salah gambaran, nanti kita berkelahi teman-teman di dalam. Ya, gambarannya sama. Kita di sini bisnis asuransi. Ya, saat tadi bedanya orang kerja sendiri sama bisnis itu ketika ada sistem. Ya, sistem apa yang dibangun di agensi kita? Ya, kita sebut sistem itu namanya 12-1 teman-teman. Ya, apa itu 12-1? Kalau saya boleh cerita ya. Apapun masalahmu, kamu pengen rumah, kamu pengen mobil, kamu pengen anak-anak kuliah di luar negeri, kamu pengen pensiun, jawabannya apapun masalahmu, jawabannya 12-1 teman-teman. Ya, apa itu 12-1? Jadi 12-1 itu adalah 1 bulan kita jualan 12 juta itu. Kalau bahasa asuransi itu API. API itu annualized premium, premi yang disetahunkan. Kalau 12 juta premi yang disetahunkan, itu tandanya cuma premi 1 juta per bulan. Berarti ketika teman-teman ada di agensi kita, ya untuk bisnis asuransi, kita harus jual asuransi. Bukan kita di sini jual asuransi loh. Untuk bisnis asuransi kita harus jual asuransi. Berapa yang dijual? Ya, kalau di sistem yang kita buat, itu minimal 1 bulan kita jualan 12 juta premi yang disetahunkan atau 1 juta premi bulanan. Jadi kalau teman-teman jadi masuk nih, jodoh ya, masuk, aku punya tugas jualan premi 1 juta per bulan. Ya, kalau saya ngomong premi 1 juta per bulan, besar atau kecil teman-teman? Kecil. Nggak bilang kalau 1 juta sebulan, kalau tak bagi minggu itu 4 kan, 250.000 per minggu. Betul? Kalau bagi hari berapa? 30.000 ya? Omsetnya sama tukang parkir aja kalah loh teman-teman. Ya, dan saya bilang sistem ini sangat luar biasa teman-teman. Kita cuma replicate 12-1. Kerjanya 12 kali 1 juta per bulanan plus 1 itu ngajak satu teman. Temennya kayak apa? Teman yang sama-sama mau jalanin 12-1. Ya, ingat teman-teman tidak sendirian. Teman-teman bersama-sama. Salah satunya acara seperti ini. Ya, kita bantu untuk ngasih tahu kenapa kita jalani 12-1. Akan ada orang ngomong, saya mau bisnis kok asuransi tapi saya tidak pintar ngomong. Tenang, bawa sini saya yang ngomong. Kan gitu. Ya, kita ada supportnya yang sangat luar biasa. Ya. Semester 1 kita kalau kita kan 6 bulan, karena saya kan hitungannya kan dalam 6 bulan, kalau tiap bulan ngajak satu teman, berarti kan harusnya dapat 6 teman. Ya, saya bilang kalau semua berhasil, masa bisa semua berhasil, masa gak ada yang gagal. Saya kasih yang 4 gagal. Yang berhasil cuma 2, ya. Cuma di semester 1 ini 2 orangnya belum tak hitung. Sangat fair kan? Biasa nih teman-teman ikut jaminan ini semester pertama anaknya sudah dikasih 2 karena kita baru punya anak 2 gitu kan. Kalau di sini semester 1 nggak tak hitung punya anak loh. Ya, di next lagi. Ini baru dihitung di semester 2 teman-teman. Ya, kita kalau dengan jualan 1 juta premi bulanan, ngajak sudah di semester 2 punya 2 anak, income kita itu dalam 6 bulan 21,6 juta, masih kecil teman-teman, sekitar 3 juta per bulan. Ya, boleh next lagi. Ini semester 6 teman-teman, cuma ngelakuin 12-1. Semester 6 itu tahun ketiga akhir. Tahun ketiga akhir. Ya, itu dengan bentuk sudah seperti ini kan itu sama ya. Pokoknya yang berhasil cuma 2 orang. Keberhasilan cuma 30%. Tadi kalau saya bilang jualan 12-1, 1 juta per bulan berapa makanya? Asuransinya gratis pak, cuma nitip duit, kan cuma gitu, betul? Ya, itu income-nya dalam 6 bulan sudah 1,1 miliar dalam 6 bulan. Yang kita kejar ini teman-teman, kerjanya tetap sama 12-1. Ya, apapun masalahmu, apapun mimpimu, kita kerja cuma 12-1. Oke, ini komitmen. Ya, semua yang ada di sini, teman-teman yang diajarin semua komitmen sama namanya 12-1. Karena ini sistemnya, kita jalanin ini, ya. Boleh next lagi? Ya, kerjanya ngapain? Kalau saya belum ngomong teman-teman, kerjanya itu cuma cerita, ya. Nah, ini ngomong. Kita itu sharing, bukan selling. Nek selling itu dodolan, betul? Kita ini sharing, ya. Teman-teman dengar cerita aku hari ini mungkin, wah keren, wah. Teman-teman nek orang terus bosan, ngomongnya podo terus. Nek ditanya nama di asuransi, ya podo kita sama aku. Selalu akan sama. Jadi kita ketika bercerita, kalau saya boleh ngomong bisnis asuransi ini 15 menit ngomong hal yang sama.
Kapanpun aku ngomongnya mesti sama, kan nggak mungkin kalau saya ganti-ganti juga Pak. Gitu ya. Gitu. Boleh di next lagi? Ya, saya gini. Banyak orang itu selalu kalau tanya pernah berasuransi, pernah tahu asuransi tahu. Tapi banyak orang itu tidak pernah tahu menurutku sebenarnya asuransi itu apa, teman-teman. Ya, saya punya presentasi 10 jari, mungkin saya boleh minta tolong Mas Ferry ya. Yang mic-nya yang bisa lepas mati ya. Ada. Mas Ferry pegangnya karena saya butuh 10 jari saya. Oke. Ini namanya presentasi 10 jari, teman-teman. Ya, presentasi 10 jari ini saya gunakan untuk ngajak orang, juga saya gunakan untuk jualan, teman-teman. Ya, kalau teman-teman ngajak saya misalnya minta ditemenin untuk berarti ini nasabah, saya akan minta yang sama, namanya presentasi 10 jari. Kita nggak butuh pulpen, kita nggak butuh kertas, kita cuma butuh 10 jari. Ya, hanya kalau saya ngajak orang jarinya cuma 9, 3 jari 1. Ya, 10 jari kata presentasinya ya. 5 jari pertama itu kita sebut namanya resiko kehidupan, teman-teman. 5 jari kedua kita sebut ini sebagai pertanyaan. Ya, kalau 5 jari pertama resiko kehidupan itu cuma ada 5: sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua. Ini resiko kehidupan. Ya, apapun asuransi, apapun produk kita cuma ngomong 5 ini. Ya, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua. Ya, 5 resiko kehidupan ini bisa dikecilkan, tapi nggak bisa hilang. Contoh, sakit. Aku nggak mau sakit, apa yang saya lakukan? Makan makanan sehat, olahraga teratur, betul? Pasti nggak sakit. Apa masih bisa sakit? Masih bisa sakit. Resikonya kecil, tapi nggak bisa hilang resiko kehidupan. Ya, sakit, kecelakaan, kita mau kecelakaan. Kalau nggak mau kecelakaan, kalau naik mobil jangan main HP. Pasti nggak kecelakaan. Enggak, saya nggak main HP, saya main HP. Ya kan? Bisa kecil tapi nggak bisa hilang. Itu kan resiko kehidupan. Ya. 5 jari kedua mewakili pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, di dunia ini ada nggak orang yang kebal dari 5 ini? Dia nggak bisa sakit, nggak bisa kecelakaan, nggak bisa cacat, nggak bisa meninggal, nggak bisa tua. Kasihan, ya. Ada nggak di dunia ini? Pertanyaan pertama, dia kebal, nggak bisa sakit, nggak bisa ada. Nggak ada. Di dunia ini nggak ada orang yang kebal dari 5 resiko kehidupan. Ya, pertama. Pertanyaan kedua, oke lah, kita nggak kebal nggak apa-apa. Di dunia ini ada nggak orang yang bisa milih? Aku nggak kebal nggak apa-apa, tapi aku milih dong. Aku tak meninggal dan tua saja. Bisa milih nggak? Nggak bisa milih. Walaupun ada orang yang cuma meninggal dan tua ada, tetapi selama hidupnya nggak pernah milih. Ya, 1, udah nggak kebal. 2, udah nggak bisa milih. Ketiga, oke lah, aku nggak kebal, nggak bisa milih, nggak apa-apa. Di dunia ini ada nggak orang yang bisa menentukan kapan terjadinya ini? Aku nggak kebal, aku nggak bisa milih, nggak apa-apa. Kasih tahu, 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun, dan aku sudah siap-siap. Ada nggak yang bisa tahu terjadinya kapan? Nggak bisa. Kasihan manusia itu. Udah nggak kebal, nggak bisa milih, nggak tahu kapan lagi. Pertanyaan keempat, kalau 5 resiko ini tadi terjadi, butuhnya uang besar atau uang kecil? Uang besar. Pertanyaan terakhir 5, sama-sama keluar uang besar. Ya, lebih enak bayar tidak atau dibayarin? Bayarin. Yang mau bayarin cuma asuransi, teman-teman. Ya, tak tambahin 3 alasan kenapa asuransi itu penting. Alasan yang pertama, ya, teman-teman pernah nggak baca tulisan kayak gini ya, entah di Facebook, entah di story, entah di WhatsApp, entah di SMS, kayak gini. Mohon bantuan, saudara kita ini sedang dirawat di rumah sakit. Saat ini beliau harus melanjutkan pengobatannya, tetapi kehabisan biaya. Mohon bantuan dikirim ke nomor yang sekian. Siapa yang pernah katakan? Pernah baca tulisan itu? Entah di WhatsApp atau di mana, pernah katakan? Ya. 5 resiko ini, alasan yang pertama itu, 5 resiko ini dekat sama kita. Dekat itu bukan kita mau kena, ada di sekitar kita, teman-teman. Kalau 5 resiko ini ada di bulan, teman-teman nggak akan pernah baca tulisan itu. Wah, jadi di bulan, betul? Jadi alasan yang pertama, 5 resiko ini dekat sama kita, ada di sekitar kita. Alasan yang kedua, tadi pertanyaan ketiga, yang ketiga, tahu nggak apa terjadi? Kita nggak ada yang tahu. Ini omong kosong, teman-teman. Ada ibu hamil 9 bulan, ya ibu hamil 9 bulan. Tuhan datang. Bisi ibunya, Bu, anak dalam perut umur 80 tahun kena kanker, habisnya 1 miliar. Tuhannya pergi, ibunya bingung. Dia memutuskan sejak anaknya lahir, dia nabung 1 juta per bulan. Setahun 12 juta, 80 tahun 960 juta. Setelah 80 tahun itu tabung, dan 80 tahun kan cukup apa bayar ke rumah sakit. Pertanyaannya, kasihan nggak?
nabung 80 tahun loh. Kasihan ya, tak kisah nih teman-teman. Ada yang baru 5 tahun nabung, rumah sakit sudah minta uangnya. Ada yang baru 2 tahun nabung, rumah sakit sudah minta uangnya. Bahkan ada orang yang belum mulai nabung, rumah sakit sudah minta 1 miliar. Buat aku alasan yang kedua, asuransi bukan pilihan. Kalau teman-teman mau tahu asuransi, itu mirip tanya sama orang di rumah sakit. Kenapa bapak bayar ratusan juta kepalanya dibuka? Kenapa bapak bayar ratusan juta dipasang sonde? Tanya kenapa? Jawabannya satu, nggak punya pilihan. Buat saya asuransi bukan pilihan. Saya bilang teman-teman punya rumah, teman-teman punya mobil. Kalau teman-teman nggak punya asuransi, jangan bilang itu rumahmu, jangan bilang itu mobilmu. Karena ketika ada orang yang kita sayang sakit, kita nggak takut kita sakit. Nek orang sih buat sayang sakit, jangankan rumahmu, mobilmu, mobil itu boleh kendor. Ya kan, motorku tak boleh, aku teh, bingung anak aja lorok, motorku tak boleh. Ini kan? Jadi asuransi bukan pilihan. Ya, itu alasan kedua. Alasan yang ketiga, ya, ibu saya ya, saya minta bantuannya ya bu. Ya, saya tanya, ini alasan yang ketiga, ibu masih enggak rasanya, ya, pertama kali pas ngelahirin anak digendong dalam pelukannya, rasanya apa? Bahagia, ya. Pertanyaan berikutnya bu, pengen ngebahagiain anaknya enggak? Oh, dengan nyawaku mau bahagiakan anakku, betul? Pertanyaan terakhir, membahagiain anak seumur hidup kita atau seumur hidup anak kita? Betul, kalau seumur hidup kita nih, aku mati anakku menis tak usah, ini loh. Karena ingin bahagia seumur hidup anak kita cuma bisa pakai asuransi teman-teman. Karena 5 respon tidak tahu kapan, 5 respon tidak tahu seperti apa kan juga. Kalau kita memang senang juga, kita mau nggak mau punya asuransi. Kita tanya lagi, saya senangnya, beneran? Nggak bohong. Pinjam KTP tak buat ilustrasi bu. Itu prestasi berjari teman-teman. Ya, oke. Nah ini biasa kalau ngomong bisnis, ujung-ujungnya ini banyak. Aku punya bisnis teman dekat tuh selalu. Teman lama nggak ketemu aja datang. Aku punya bisnis. Biasa mesti minta modalnya banyak. Ya, modal bisnis asuransi itu simpel teman-teman. Cuma Rp225.000. Buat apa? Itu buat sertifikasi. Kenapa? Karena di Indonesia aturannya kalau mau jadi agen, kalau mau jual asuransi, kita itu harus disertifikasi. Itu aturan OJK. Kalau kita jual asuransi nggak punya sertifikasi, itu kayak naik motor nggak punya SIM. Hukumannya apa? Nggak punya handphone, hilang sama polisi. Sama teman-teman. 225.000 bukan buat manual ya, buat ambil sertifikasinya itu. Ya, dan yang kedua modalnya adalah komitmen. Ya, asuransi nggak butuh yang namanya kerja sungguh, dia nggak butuh. Bahkan dikerjakan sambil teman-teman masih jadi karyawan aja masih bisa. Ya, kita nggak akan pernah berani meresikokan keluarga orang hanya untuk coba-coba, betul. Tapi kalau di sini kita bisa mulai melangkah. Yang penting komitmen. Nah, saya sama timnya komit. Kalau memang kamu tidak full timer, minimal komit 1 minggu berapa jam? 4 jam. Oke, kita sepakati kapan 4 jamnya. Itu komitmen. Aku bisanya Setu. Oke, Setu naik jam berapa? Itu komitmen. Dan kalau udah komitmen, dilakoni. Ya, itu salah satu komitmen. Ya, next. Ini salah satu kebebasan asuransi. Satu kebebasan waktu. Ya, ingat ya, bukan tanpa waktu ya. Banyak orang tuh kerja asuransi bebas. Ya, bebas ini bukan tanpa waktu loh, tapi bebas milih. Aku kalau kerja jam 8 sampai jam 5, aku bisa komitmen kerja mulai dari jam 6 sampai jam 9. Kan bebas, tapi bukan tanpa loh. Ya, kerja asuransi butuh waktu, tetapi bebas milihnya kapan. Pas teman-teman bisa. Ya, potensi penghasilan tidak terbatas teman-teman. Saya nanti positif nggak pakai SPT ya. Ya, itu namanya positif gede. Ya, promosi karir jelas. Kalau saya gini, salah satu cerita saya, kalau teman-teman kan saya kan kepala cabang di Mayapada. Sebelum saya di Mayapada, saya itu di satu bank lain, ya. Hari itu saya sangat luar biasa performance, ya. Saya masuk waktu itu dananya masih 20 miliar. Saya di prioritas teman-teman ya. Prioritasnya belum terbentuk, saya masih 20 miliar. Target saya itu 42 miliar teman-teman, ya.
1 tahun berlalu saya jadi 88 miliar. Ya. Seneng kan? Kalau lebih dari targetnya kok. Dari 88 miliar saya ditarget 120 miliar. Tuhan baik, saya dikasih 230 miliar teman-teman. Ya, padahal Semarang total bank itu udah gak prioritas loh. Total banknya itu 600 miliar. Marketingnya 40. Jadi 40 marketing 600 miliar, itu satu orang 230 miliar. Itu yang buat saya nggak jual asuransi, nggak ada yang boleh ngecap, teman-teman. Ya, itu saya kan kalau udah 2 tahun kan awal aturan, kita nggak bisa masuk baru kerja 6 bulan yang promosi itu juga nggak bisa. Syarat promosi itu minimal 2 tahun di posisi yang sama. Ya, setelah 2 tahun dengan karir yang cukup bagus dan membanggakan ya, saya itu iseng ngomong sama bos saya, teman-teman. Ya, Cik, bukan aku promosi. Aku lihat di Jakarta ada orang posisinya sama saya, dendingnya itu lebih tinggi dia, padahal dananya cuma 100 miliar. Saya pegang dana 220 miliar, harusnya yang minimal sama dong dendingnya. Gitu. Bos saya bilang, oke, tak omongin. Tapi seminggu berbunga-bunga, tungguin, dipanggil saya seminggu. Edo, saya minta maaf, kamu nggak bisa naik. Kenapa? Karena kamu di Semarang. Kalau posisi manajer mau dapat band itu harus di kota Jakarta. Jakarta itu kota kelas A, Semarang kota kelas B. Ya udah, berarti saya nggak bisa promosi karena salahnya Semarang. Ya saya terima. 3 bulan setelah itu berlalu, ya ada malam apresiasi nasabah. Semua nasabah dipanggil, biasa bos-bos datang. Bosnya bos saya itu datang teman-teman, cowok, bosnya cewek, ya. Kan nggak mungkin akhirnya bos saya pulang, saya nemenin bosnya bos saya ngobrol berdua. Bosnya ini bilang ini, Duduk, lo kok nggak minta promosi sih? Gua udah berkali-kali lo promosi itu, tapi katanya bosku nggak usah. Pernah bayangin nggak rasanya? Itu kayak bisa berpetir teman-teman. Tenaganya, ya. Jadi kalau saya bilang di kerjaan, ya. Di karyawan itu saya pernah dapat pertanyaan, who is your big customer? Saya dulu pegang jarum itu dan saya gede banget. Ya, who is your big customer? Tak cikai nasabah terbesar itu jarum. Selama Anda karyawan, your big customer is your boss. Kamu mau punya angka menakjubkan, kalau bosmu tidak suka sama kamu nggak akan menang. Kamu punya angka biasa-biasa saja, tapi bosmu suka sama kamu naik. Itu bahasa nggak. Ya, hal itu kalau saya boleh ngomong ini, promosi dan karir jelas itu penting buat saya. Kalau teman-teman kira ada 3 posisi tadi, agen, manajer, director kan. Dari agen ke manajer itu saya 300 juta teman-teman jualannya. Pribadi 50, ngajak temannya beli 250 teman-teman. Kalau itu terjadi, cuma Tuhan dan teman-teman yang bisa menghambat teman-teman lain. Kenapa? Karena itu orang kotak-kotak ini. Kalau kamu nutup ini, kamu naik. Bisa digagalkan, bisa. Siapa yang gagalkan? Cuma teman-teman sendiri sama Tuhan. Tuhan main juga. Dan, ya, teman-teman kalau nggak mau naik, bisa juga sih. Aku nggak mau, aku tidak ada selamanya. Gitu. Ya, itu penting menurut saya. Ya. Dan aku ada teman-teman teman-teman juga penting. Ya, karena promosi dan karya bagaimanapun ujungnya duit tadi. Uang itu ujungnya. Ya. Pengembangan diri dan pengakuan prestasi yang perlu operasional. Kalau saya boleh cerita ya teman-teman, di asuransi ini memang kita mungkin karyawan sama namanya cuan tadi, profit. Tetapi di bisnis ini teman-teman tuh pengembangan diri luar biasa. Saya pernah satu kali, ininya ada agen baru join, tak tanya ini, kenapa kok kamu mau join? Dia bilang saya itu lagi gumul-gumulnya kok gede. Nopo, temanku ini jadi bijaksana sejak asuransi. Ya kocok itu kok. Tapi sejak kedua asuransi itu bijaksana dia. Dia akhirnya penasaran dia jadi agen. Karena di asuransi tidak cuma ngomong duit, pengembangan diri. Teman-teman di sini tahu yang namanya olahan. Teman-teman tahu di sini tahu yang namanya mimpi. Teman-teman tahu banyak hal di sini. Ya, itu pengembangan diri. Ya, dan yang pasti pengakuan. Ya, kita kalau di bisnis ini dapat reward lah, dapat hadiah lah, dapat piala, itu pengakuan teman-teman ya. Nomor 5 bisa diwariskan teman-teman. Ya, itu penting. Ya, karena kalau kita ngomong saya jadi direktur karyawan ya, kalau saya sudah pensiun, anakku tidak bisa naik. Kalau yang punya perusahaan bukan saya, betul? Di bisnis ini teman-teman maki-makian bangun itu income. Tadi sampai 200 juta per bulan. Ya,
amit-amit terjadi sesuatu, itu turun ke anaknya. Kalau anak berumur, turun ke istrinya. Ya, itu diwariskan. Ya, dan itu ada kontraknya juga. Jadi itu benar-benar terjadi, tapi memang ada syarat sih. Ada syarat usia 55 tahun, minimal berapa tahun, maksudnya minimal bibi seperti itu ya. Nah, enam, membantu orang lain. Ini paling penting teman-teman. Ya, kalau teman-teman kerja asuransi cuma ngajar duit, percayalah yang terluka teman-teman. Di asuransi itu teman-teman lagi membantu orang. Ya, saya bilang kalau pernah dengar nggak ceritanya mungkin Ahok pernah ngomong kenapa dia jadi orang pemerintahan. Dia bilang dia punya cita-cita mau bantu banyak orang. Caranya masuk ke pemerintahan karena dia pakai kebijakan dan lain-lain. Ya, kalau saya bilang saya membantu orang dengan cara dia membantu dirinya sendiri. Saya punya tugas menceritakan sesuatu atau memberi dia informasi betapa pentingnya asuransi. Ya, karena saya bilang, loh kalau semua orang di Indonesia punya seluruh orang 275 juta orang ini ya, punya UP 1 miliar aja tiap orang, ya Indonesia makmur teman-teman. Gak ada orang miskin di Indonesia. Percaya padaku. Kenapa? Ya, karena itu luar biasa, teman-teman. Ya, membantu orang itu paling utama. Karena kalau saya terluka teman-teman, lagi sharing, lagi ngomong, mati. Loh, ini aku asuransi ya, aku ngomong sama orang-orang yang gak mau beli, aku kasihan sama dia. Hatiku gak apa-apain, aku sedih. Nek ingat anaknya, ingat siapa, hatinya kayak gitu. Dan aku tidak menyerah, karena aku mau namatin dia, datang lagi. Coba kalau cari duit gak bantu orang, ditolak, sesuatu tak berubah, diblokir. Langsung, kan duit soalnya. Ya, hati membantu itu hati pertama. Saya bilang, memang kita gak bisa tahu-tahu punya hati itu gak bisa. Saya bilang saat ini buat aku asuransi passion. Dulu sekarang sudah selama-lamanya. Passion itu panggilan. Aku nek diajak ketemu nasabah itu harus selalu pribadi. Aku nek diajak ketemu orang untuk kita asuransi dengan senang hati tersenyum. Banyak orang mau kita asuransi takut loh teman-teman. Wah aku nek ditolak nih. Kemarin ada salah satu teman saya cerita, dia jalan di asuransi, habis itu di WhatsApp temennya nggak mau bales. Ya, nah aku bilang, ya ketika kita membantu orang, rasa itu tidak akan pernah ada. Kita benar-benar, aku mau bantu, aku bantu dirimu dengan cara membantu diri sendiri. Ya, ini mungkin. Nah, terakhir, masih bilang tidak? Ya terakhir. Ya ini, untuk masih punya banyak mimpi, mungkin saya belum sempat ngomong sama teman-teman. Ya, satu kata buat teman-teman sebelum tutup. Yes you can, ya. Gitu. Kalau kita punya nama CA teman-teman, ya. Kalau kita slogan itu, yes I can, yes you can, yes you can. Gitu. Oke? Ini itu deh saya. Kalau banget gini. Aku dengar cerita mau sampai jam berapa itu asik gak teman? Jadi pengen gak satu sesi lagi, nanti satu saat kita kumpul lagi. Nah itu ceritanya lebih detail gimana 12.1 ini dicapai kayak itu. Gimana dalam 6 bulan konsisten 12.1 dicapai. Gimana dalam 3 tahun 12.1 ini juga dicapai. Saya nggak mau share ini, itu rahasia. Kalau mau, ya ini kota Aceh itu ke 225. Kita satu tim, bisa semuanya rahasia. Itu. Udah cuma doang ya. Mau ya. Program buat baik dulu. Terus kira-kira kalau teman-teman ini mau gabung? Ya, kira-kira gimana caranya? Ya, mungkin caranya yang pertama adalah ngomong sama orang yang ngajarin teman-teman. Ya, oke, aku mau coba. Ya, aku mau coba. Ya, kita ada promo untuk 10 orang pertama. Promo. Ya, Promo apa? Promo buat join. Join berarti lisensi. Promo buat lisensi itu berapa sih? 225.000. Cuma 225. Tapi masih di promo. Dapat diskon khusus malam ini. Dapat promo spesial. Ya. Nah, berapa kan? 10 orang pertama. Jadi teman-teman ya, kalau sudah ke 11 orang yang kamu akan besok masuk gabung aku. 10 itu dihitung berdasarkan kapan? Atau ada dulu. Kemana nih? Ada nggak teman-teman yang bisa bantu datang? Kita mulainya nih, teman-teman kebetulan kita kan ada panitia. Panitia itu punya grup WhatsApp, ya. Kalau teman-teman mau,
bilang sama pengundangnya aku mau ketik namanya di grup WhatsApp itu aja. Kita hitung 10 yang pertama. Kita ini ya di sini ya grup WhatsApp ini ya. Ya, kita dapat potongan 100.000, bayarnya 125 khusus yang ikut malam hari ini. Oke, siapa yang mau dikasih nih? 3, 2, 1 sekarang ya. Enggak langsung minta sama pengundangnya, untuk nulis di grup WhatsApp-nya. Nah, ini kan ada grup acara malam hari ini nih. Nah, tolong ditulis namanya siapa. Kita tunggu ya. Anita Setiawan. Woi, langsung masuk nih Anita Setiawan. Mana Anita Setiawan? Hah? Ya datang. Nah, ini dulu yang sini dulu pokoknya. Nah. Oke, minta sama pengundangnya untuk nulisin namanya di grup. Nah. Oke, ya. Ada nih. Kita cek ya. Farel mana Farel? Farel ada? Farel ada. Eli, ya. Terus Bu Sriambar. Oh, ada Mbak. Kita Dharma. Wow, udah 4 yang pagi-pagi ya. Langsung saya absen. Masih 6 ya, Bro? Masih 6. Ada lagi? Nambah lagi? Di grup yang minta pengundangnya untuk nulis namanya di grup. Yang pengen langsung dikasih promo sama Pak Edo. Kenapa? Ya, ini bukti kalau Pak Edo itu leader sebagai juga meringankan beban lembaga. Ya, sebenarnya mau ngasih gratis bisa Pak Edo. Cuma memang ini kita harus namanya tim ya. Iya. Nah, tim harus sama-sama berjuang. Sama-sama ada yang dikeluarkan, diusahakan. Setuju. Kalau Pak Edo tadi bilang sama aku, Mas Ferry sebenarnya kalau gratisin orang 10 mah kecil. Bisa ceritain. Ada ceritanya, iya. Tapi karena kita mau bisnis bareng, maka kita harus berusaha bareng. Ada siapa lagi di sini? Oh, ada. Christian. Oh, oke Pak Christian. Oke. Faktual Ivan. Ada. Wah, Pak Ivan ada. Sama. Ada lagi Faktual Ivan. Ahmad Solikin. Ada Ahmad Solikin di sini ya? Wah, Ahmad Solikin selamat. Ada. Anita Setiawan ada? Udah pulang duluan. Farel. Oh tadi udah saya sebut ya. Terus Christian Faktual Ivan. 1, 2, 3, 4, 9. Sama Ahmad Solikin ya, 9. Kurang satu lagi yang terakhir. Satu lagi. Sudah. Ada 10. Oke. Ini dia. Semua tepuk tangan dulu dong. Ini juga ada orang yang ini dia. Oke, ini bisa langsung ya. Kalau ada yang mau lagi bisa nanti yang 11 ya teman-teman. Tak ceritain. Ini kan sebelum dapat potongan 100.000 potongan ya. Kita kasih waktu sampai besok ya buat bayar 125-nya. Kalau dari 10 ini ada yang nggak bayar sampai besok, yang nomor 11 naik teman-teman. Oke? Ya, pertanyaannya, kenapa kok nggak digratisin sekalian? Tak ceritain teman-teman ya. Kelemahan bisnis asuransi itu satu. Apa? Ikutnya cuma bayar 225.000. Itu kelemahan. Kenapa? Karena ketika orang ikut bayar 225, dia itu nggak jadi ya udah. Betul? Ya. Coba kalau bayar AJ itu kan bisa sertifikasikan 200 juta. Orang yang bayar pasti mati-matian. Dia nggak akan gagal. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, kalau dengan bayarnya 225, agennya banyak. Kalau agennya banyak, saya kira banyak. Dan kalau ada nggak suka, kita kalau agen asuransi banyak itu kita dulu. Ya ampun, agen-agennya apa koyak agen. Nah, coba kalau agen asuransi 200 juta, agennya dikit. Kita lebih enak, apa? Ya, jadi karena ikutnya cuma 225.000 itu kelemahan, terlalu murah sebenarnya. Ya, itu sih. Ya, jadi asalnya ya ada 3.000. Oke. Siap. Ya. Oke. Kasih tepuk tangan Bapak itu dulu dong. Ya, udah nyelain waktu datang ke sini, udah mau meringankan beban teman-teman, usaha teman-teman dengan